Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langgung dipayun, hatur kenuhun kasadayana. Urang abdi pasihan keuntungan, kebagjaan. Da siga tos biasa ngawas pemerintahan minggu da ari Gusti Allah teh ngarasakeun mata aya nya ai alit meunah teh kitu jadi urang terhati hatinya. Mudah-mudahan wargi urang anu seukeun pamangan pasang salam kemudahan ai dina imbutan masuk beukeun kitu teh asa ngamasnya kamarana kumaha kitu. Namun segala rupi kita sahirna katentosan Allah kodaruna kumaha nyanten dianggo alit mana kita nulillah gitu. Ibadah kita tadi nama asa rek moal geula kitu datos kontrolnya menicakan teh asa udah palios gitu koreksi tapi ari diengke-engkekeun sok asa ganjal bae anu dieu we teh kitu. Jantan ngabantun tema ge anu kinten-kintennya gambil we gambil dicerna sari dintana ka urang kitu tah. Tapi hari ieu teh nyatu dina danget ieu mah kumaha sih masing diulah-ulah oge selalu menjadi kejaran gitu ulah gitu jama mutus seluruh sekolah rupi make kekirannya nyendak hak batur gitu ulah sebatkeun korupsi kirang saenya da eta teh dina pangaruh dunia gitu umawi dirinya sakdi kurang dibuang mana-mana we karubah gitu urang aya nama tema nama mun sederhana urang abdi tan bae nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Tentang keutamaan fakir miskin. Al-Faqih kata Anas Malik radhiyallahu anhu, para fuqara mengirimkan seorang wakilnya menghadap Rasulullah SAW. Katanya, ya Rasulullah, kami atas nama wakil para fuqara menghadapmu. Jawab beliau SAW, selamat jumpa denganmu dan mereka. Engkau datang mewakili orang-orang yang disenangi Allah. Lalu katanya, ya Rasulullah, orang-orang fakir kami mengatakan bahwa orang kaya mampu melakukan segala amal baik, ibadah haji oke, kami tidak, sedekah oke, kami tidak. Dan ketika sakit mereka kirim uang buat tabungan. Jawab Nabi, sampaikan kepada mereka bahwa jika mereka sabar akan memperoleh 3 pahala yang tidak diperoleh orang kaya, yaitu ya keunggulan orang miskin. 1. Di dalam surga ada mahligai yang terbuat dari mira delima yang berwarna merah. Para penghuni surga melihatnya seperti masyarakat dunia melihat bintang di langit. Siapapun tidak boleh masuk ke dalamnya kecuali
nabi fakir, suhada fakir, dan mukmin fakir. Masing ayo dibita kayaknya di dia kan yang menyaduka dinya orang tidak sekeudaan anak itu. Namun kalahku dibibita mah insyaallah gitu. 2. Para fukara masakin lebih dulu masuk surga 500 tahun waktu dunia sebelum orang kaya. Mereka bebas bergembira. Dan Nabi Sulaiman Daud alaihissalam masuknya ke surga 40 tahun sesudah para nabi lainnya akibat dari kerajaan di dunia, senang di dunia terus dipayungkeun. Sakitu nabi kitunya. Ketiga, bacaan tasbih, tahmid, takbir dan tahlil para fuqara masakin jauh lebih unggul dibandingkan dengan bacaan orang kaya, sekalipun mereka tambah dengan sedekah 1000 dirham. Jawaban udah kaya menantang tuh ditambah oke. Demikian pula amal kebaikan lainnya. Kemudian wakil dari fuqara itu pulang menyampaikan kabar gembira dari Nabi SAW kepada rekan-rekannya. Jawab mereka, kami rela ya Tuhan dan kami sangat lega hati. Jadi jauh-jauh terus dibebenjokan. Catatan, inilah bacaan tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Artinya, Maha Suci Allah, segala puji baginya, tiada Tuhan yang lain kecuali Allah. Allah Maha Besar. Al-Fatih kedua. Kata Abu Dzar alaihissalam, kekasihku SAW berwasiat 7 perkara yang tidak boleh kutinggalkan, yaitu 1. Mendekati dan menyenangi fakir miskin. 2. Senantiasa memandang kepada orang di bawahku. 3. Tetap mengikat tali persaudaraan sekalipun mereka menjauh dan memutuskan. 4. Memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebagai perbendaharaan kebaikan. Gitu jantan perbendaharaan kamburan. 5. Jangan minta apapun kepada manusia. 6. Jangan takut dihina atau dicela dalam menegakkan kebenaran atau hukum Allah, yaitu hukum Allah. 7. Sampaikan kebenaran sekalipun terasa pahit dan berat. Demikian patuhnya Abu Dzar hingga tidak mau minta diambilkan pecutnya ketika jatuh dari untanya. Kaita ku nyaku ke banos ku jejet itu asa emot-emot. Contoh itu ada orang mata naik kudanya terus. Kebiasaan kayak gitu. Terus kurang bayar di pengawasan gitu. Ya pun ternyata nak isu pada masa mata kelonjing, tapi tetap jadi asa nyusahin pada mata temun gitu dia mau tiasa di tahan manya ageng ieu ageng perhetanganan lagi si Allah gitu teh. Jadi kayak dia mah pemi nyong kecuali peminta tepi tapi dah mun tebinya bener aya perhetanganan ti Allah bener gitu. Orang masak itu betul di sana. Ini jadi sekali jadi emot-emot tali eta malnya orang mah. Tapi ada kepengen pada saya mana yang nyata kayak takannya. Al-Fatih ketiga. Kata malaikat, ya Tuhan, orang-orang kafir Kau lapangkan rezekinya atau harta duniawi dan dihindarkan dari bala
Kau lihat siksa mereka. Sesudah dilihat, malaikat berkata, ya Tuhan, sia-sia harta yang diberikan kepada mereka. Kemudian malaikat berkata, ya Tuhan, orang-orang mukmin kau sempitkan hartanya atau rezekinya dan kau uji dengan bala. Jawabnya, kau lihat dulu pahalanya. Jadi orang masa nanti pahala nanti ente kontan gitu, jadi sok namun enjing sholat sampai sarang dunia dan seisinya namun kontan namun orang setengah wadah. Sesudah dilihat mereka berkata, tiada artinya penderitaan di dunia bagi mereka. Nabi SAW bersabda, orang kaya harta tempatnya paling bawah kelak, kecuali orang yang memanfaatkan begini diulang sampai 4 kali artinya sedekah nanti ke kanan, ke kiri, muka dan belakang, dan sangat sedikit orang yang berbuat demikian. Sok luga doge tapi kudu opat eta tapi sedikit jadi terus dipastikan jika pun berongge gitu. Pernyataan setan, tiga perkara membinasakan orang kaya, yaitu 1. Aku menghias pandangannya hingga enggan melakukan kewajiban atau zakatnya. 2. Ku bantu dalam membelanjakan hartanya pada pemborosan hal-hal yang tidak bermanfaat. 3. Kurangsang agar hatinya cinta harta sehingga menghalalkan segala cara untuk memperolehnya. Gimana serbutosnya sekedar dicaraskan membuat segala cara. Segitu terus. Keinginan untuk memadukan antara usaha dagang dengan ibadah tidak berhasil. Lalu aku memilih ibadah saja. Demi Allah, tidak keinginan bagiku membuat toko di dekat masjid, dengan tujuan aktif sholat berjamaah dan setiap hari memperoleh keuntungan 40 dinar untuk sedekah fisabilillah. Ditanya, kenapa tidak? Jawabnya, karena hisabnya berat kelak di hari kiamat. Jantan ayah itu mah susah diujar izin kurang ibadah gitu, terus ayah sama. Kemudian derita di dunia, tetapi bahagia di akhirat. Sedangkan kaya gembira di dunia, tetapi susah di akhirat. Setiap orang punya hobi, sedang hobiku fakir dan jihad atau perang. Barang siapa senang keduanya berarti senang kepadaku, dan yang membencinya berarti pula membenciku. Hadis riwayat Anas Malik. Berdasarkan hadis tersebut di atas, maka setiap muslim wajib menyenangi fakir miskin. Al-fakir dalam ulasannya firman Allah, wasbir nafsaka ma'aladina yad'una rabbahum bil godati wal asi yuriduna wajhahu wala ta'du aynaka anhum. Bersabarlah kamu bergaul dengan orang-orang yang selalu berdoa kepada Tuhan pagi sore semata hanya mengharap keriduannya. Tokoh Bani Fararah Uyainah Hisnin masuk rumah Rasulullah SAW. Kebetulan Salman Farisi, Suhaib dan Sinan Ar-Runi dan Bilal Habsi berada di situ, mengenakan pakaian buruk dan bau keringat. Nah, itu ayat seran berminat. Lalu Uyainah berkata,
kami adalah bangsawan yang punya harga diri. Lalu jika kami masuk, mereka hendaknya dikeluarkan karena bau mereka mengganggu kami, dan istimewakanlah waktu bagi kami. Nah, lalu turunlah ayat tersebut di atas melarang mengusir mereka, dan disuruh sabar bergaul dengan para pelaku salat 5 waktu. Dan janganlah pandanganmu berpaling dari mereka sekedar menginginkan kemewahan dunia, dan jangan pula turuti orang-orang yang hatinya berpaling dari ajaranku, sekedar memuaskan nafsunya, maka segala urusannya sia-sia. Berdasarkan hadis tersebut di atas pula, setiap muslim wajib menyenangi dan berbuat baik kepada mereka, yaitu fuqara dan masakin, sebab derajat mereka lebih tinggi di sisi Allah dan bisa diharap syafaatnya. Syafaat kurang mah tekan syafaat nu pastikan ke sanjen lah gitu, tapi orang teu menyadari itu. Di hari kiamat seseorang dipanggil dan Allah berkata ramah atau kepadanya seperti orang minta maaf. Jadi seperti ramah dan seperti minta maaf. Lalu firman-Nya, demi kemenangan dan keagunganku, harta dunia kujauhkan darimu, bukan karena aku memandang hina kepadamu, tetapi hanya karena rela aku sediakan kemuliaan dan karunia bagimu. Keluarlah ke barisan itu, cari orang yang pernah membantumu secara tulus dan ikhlas. Ajaklah mereka bersamamu. Lalu ia mencarinya hingga ketemu orang-orang yang pernah membantunya dulu, dan mereka diajak bersama-sama masuk surga. Jadi senang lari kapungkur dikasih naon-naon gitu. Berkenanlah atau bergaulah dengan fakir miskin sebanyak-banyaknya. Bersikap sopanlah terhadap mereka, karena mereka akan diberi kekuasaan kelak. Tanya, ya Rasulullah, kekuasaan yang dimaksud? Jawabnya, kelak di hari kiamat diserukan kepada mereka, perhatikan orang yang dahulu memberi makanan dan minuman kepadamu, sekalipun hanya seteguk air, serta yang memberi pakaian sekalipun hanya kain selai. Lalu ajaklah dan gandenglah tangan mereka masuk surga. Lima kemuliaan diperoleh fakir miskin, yaitu ulang 5 tersekedik. 1. Pahala salat, sedekah, dan lain-lain melebihi pahala orang kaya. 2. Pahala dari keinginan yang tidak terpenuhi. Nah, jadi ayo nanti sekaoyong untuk kita kacuk kita laksanakan eta aya paretangan. 3. Masuk surga lebih dulu. 4. Enteng hisabnya. 5. Sedikit menyesal, sebab orang kaya ingin seperti orang miskin, kelak tidak bisa. Sedekah 1 dirham lebih unggul dibanding 100.000 dirham. Tanya, kenapa demikian ya Rasulullah? Jawabnya, karena yang 100.000 dirham hanya 1% dari seluruh harta kekayaannya. Sedangkan yang 1 dirham
disedekahkan dengan senang hati 50% dari miliknya yang hanya 2 dirham. Jantan tangan teh persentase mah gitu. Tanya sahabat, jika kami menginginkan sesuatu lalu tidak terpenuhi, berpahalakah kami? Jawab Nabi SAW, dengan amalan mana lagi kau peroleh pahala jika tidak dengan demikian? Iman kepada kepaksan, menginginkan sesuatu lalu tidak tercapai tetapi tetap sabar dan mengharap pahala dari Allah, maka hal ini lebih baik dibanding sedekah 1000 dinar fisabilillah. Ini kebandingan yang seperti itu. Jadi mun urang dipeper batur terus wae geus urang mah teu kapaesan. Eta jadi ageng orang dibanten ke Allah mah kitu. Keterangan tersebut berdasarkan firman Allah. Wa aqimus sholata wa atuz zakat wa atiur rasul la'allakum turhamun. Artinya, lakukanlah sholat dan tunaikan zakat serta ikutilah ajaran Rasulullah SAW, pasti kamu dikasihi Tuhan. Berdasarkan ayat tersebut di atas, hak fakir miskin menduduki urutan kedua dari hak Allah. Di samping fungsi lainnya, yaitu 1, berfungsi sebagai, misalnya berfungsi sebagai dokter bagi orang kaya. Kenapa? Karena jika sakit ia diperintahkan sedekah kepada fakir miskin. Jadi itu sehingga berobat sedekah. 2, berfungsi sebagai pembersih. Karena dengan sedekah dosa-dosa orang kaya lenyap. Atau sebagai pembersih hartanya dengan memberikan zakat. Namun daya fakir miskin kemana? 3, sebagai pesuruh. Karena ketika orang kaya akan bersedekah mengirim orang tuanya yang mati, ia pergi atau mengundang fakir miskin dan memberikan sedekah kepada mereka. 4, penjaga harta kekayaan, sebab harta yang dikeluarkan zakatnya atau sedekahnya yaitu dipelihara dari aneka bala atau bencana. Jadi ageng gunana kanggo urang kanggo si kaya. Ku beritahukan kepadamu raja-raja di sorga, yaitu 1, yang hidupnya di dunianya terhina dan teraniaya. 2, yang ditolak lamarannya oleh wanita, bangsawan atau hartawan. Ieu mah pan bebenjo janten ageng pahala mah ulah patah. Ulah patah hati. Tapi teh meureun berat mana kitu, mana imbanganna saki ageungna ge. 3, kesulitan hidupnya di dunia mengalami jalan buntu. Meski itu salah kita ngaji teh padahal mah nuju diasih ku Allah, tapi urang teh tetepinya kadinya teh. 4, yang memendam cita-cita hingga mati belum tercapai. Padahal jika benar-benar minta kepada Allah, pasti Allah memberinya. Pan sekejap sepebelah lama paribasa teka panggih di dunianya suka anda akhirat. Ya berarti muka pukurnya palinter gitu. Terkutuklah orang yang memuliakan karena harta kekayaan dan menghina seseorang karena kemiskinannya. Kami, kata yang miskin, berlaku tidak adil terhadap kawan-kawan yang kaya.
Kenapa demikian? Karena mereka makan, kami pun makan, minum. Mereka punya kelebihan harta yang selalu dilihat, kami pun ikut melihatnya. Ini menolong, nyawang, sampai itu. Tetapi yang satu ini kami tidak ikut yaitu tuntutan pengadilan harta mereka dihisab. Kami bebas cuci tangan. Jadi orang menolong, meninggal curug seperti ini kita tetap pada mau dari sakit. Kayak kapan dah gitu. Baik yang kaya atau miskin punya 3 pilihan masing-masing, yaitu 1. Pilihan orang miskin, jiwa tentram, hati tenang, dan enteng hisabnya. Itu orang miskin, 3 pilihan itu. Jiwa tentram, hati tenang, enteng hisabnya. Terus pilihan orang kaya, kerisauan atau kesibukan jiwa, kelelahan pikiran, dan beratnya hisab. Yang selanjutnya 4. Tanpa 4 dusta, yaitu mengaku cinta Allah tanpa menjauhi yang haram. 2. Menginginkan surga tanpa membelanjakan hartanya untuk taat kepada Allah. 3. Mengaku cinta Rasulullah tanpa mengikuti sunnah atau ajaran beliau. 4. Menginginkan kemuliaan atau pangkat tinggi sangat tanpa bergaul dengan fakir miskin. 4 lagi. 4 perkara perintang kebaikan, yaitu sombong kepada bawahannya. 2. Durhaka terhadap kedua orang tua. 3. Menghina pelancong atau orang terasing. 4. Menghina orang karena kefakiran atau kemiskinannya. Perintah atau wahyu Allah padaku bukan agar mengumpulkan harta atau menjadi pedagang, melainkan agar bertasbih dan bertahmid dan selalu bersatu dengan orang-orang yang bersujud, beribadah kepada Tuhan sepanjang hidupnya hingga yakin sungguh-sungguh. Hadis kata Sa'id Khudri. Hei sekalian manusia, jangan sampai kalian bersusah payah mencari rezeki yang haram, karena sabda Rasulullah SAW, ya Allah, matikanlah aku sebagai fakir miskin, jangan dimatikan kaya, dan limpah, dan himpunlah aku bersatu dengan mereka di hari kiamat. Sungguh celaka orang yang fakir di dunia dan menderita di akhirat. Seusai memeriksa ghanimah yang diterima dari hasil perang, Hadisiyah Umar Khattab menangis. Tanya Abdurrahman Auf, ya Amirul Mukminin, kenapa menangis? Padahal hari ini saat menggembirakan dan menyenangkan. Jawabnya, betul, tetapi pemberian itu membangkitkan rasa kebencian dan permusuhan di antara mereka. Di saat setiap umat diuji, sedangkan umatku diuji dengan harta kekayaan. Sesuatu yang paling dikasihi Allah adalah kemiskinan. Karena para nabi adalah manusia yang paling dikasihi Allah, sebab diuji dengan kemiskinan. Al-Baqarah ke-6. Wahyu Allah kepada Nabi Musa alaihissalam.
telah mati seseorang kekasihku, datanglah kau ke tempatnya dan urusi jenazahnya. Lalu Musa berangkat mencarinya. Di kota tidak ketemu, di desa tidak ada, di desa juga tidak. Lalu ia bertanya kepada orang penggali tanah. Jawabnya, di lokasi kamu bekerja ini ada orang sakit, mungkinkah itu? Kata Musa. Benar, setelah dilihat ia sudah mati di atas tanah berbantal batu merah. Lalu Musa berdiri seraya menangis. Ya Tuhan, kekasihmu ini menderita sakit, tiada seorang pun merawatnya. Jawabnya, hei Musa, jika aku kasih kepada seseorang, maka aku jauhkan ia dari dunia. Yang pertama diambil iblis itu uang di bumi adalah uang emas atau dinar. Lalu diawasi dengan kedua matanya, seraya dikatakan, barang siapa mencintaimu berarti ia pembantu hambanya. Iblis datang menjelma orang tua kepada Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepadanya, apa yang kau lakukan terhadap umat Nabi Isa? Jawabnya, kuajak mereka menyembah dua Tuhan, yaitu Allah, lalu pada umat Muhammad. Jawabnya, kubujuk mereka dengan emas dan perak, hingga mencintai keduanya, yaitu la ilaha illallah. Kata Nabi Sulaiman, aku berlindung pada Allah dari godaanmu. Mendadak lenyaplah ia. Fakir miskin wajib mengerti karunia Allah yang diberikan kepadanya, bahwa Allah menjauhkan harta karena akan dimuliakan kelak di sisinya, seperti kemudian para nabi dan para walinya. Bersyukurlah kepadanya, jangan mengeluh, bersabarlah menghadapi kesulitan dunia. Hal ini lebih baik daripada dunia. Seandainya kefakiran tidak punya keistimewaan, selain mengikuti jejak Rasulullah SAW, pasti cukup besar. Nasihat Al-Faqih ke-8. Jibril tengah duduk bersama Nabi SAW berkata, ada malaikat yang tidak pernah turun ingin berkunjung kepadamu. Tidak lama kemudian ia datang untuk salam dan berkata, Allah menawarkan kepadamu agar memilihnya. 1. Kunci segala sesuatu dan kekayaan yang belum pernah diberikan kepada siapapun, baik sebelum dan sesudahnya, tanpa mengurangi bagianmu di akhirat. 2. Atau bagimu diterima seluruhnya kelak di akhirat. Jawab beliau SAW, engkau diterima seluruhnya kelak di akhirat. Nabi SAW bersabda, Jazirah Makkah ini telah ditawarkan berubah menjadi emas bagiku. Lalu aku menjawab, ya Tuhan, lebih baik bagiku kenyang sehari untuk memujimu dan
lapar sehari untuk memohon kepadamu. Ini paling ada rius dan sekarang mana eta nu kasanggakeun. Jadi ya kehidupan sehari-hari ya, tapi siga biasa tapi tidak sah diasakeun gitu. Yang mugi-mugi sekedik kurang biasa. Iya henteu mugi-mugi ya kedah gitu komoda urang mah maju ka maju ka euy kalayana kitu sami sampai masih doakeun sing tiasa ngamalkeun ulah tiasa mamatahkeun bae jadi mamatahan bae urang gua sing tiasa nuhun pidoa ati sadayana di keluarga sadayana sama suami gugur pada panganom lah gitu panganom sawangsuna jadi sok keke sok wararaas gitu jadi amun ngaliung gitu sok keke nuhunkeun ridho ti sadayana nuhunkeun apunten ti sadayana diantos pisan manawi cekap mugi katampi mugi kandung mugi jasa diamalkeun anu sadaya utamina hangga umumna billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dirugikan mungkin Allah Subhanahu wa taala mapaling sehikmah jangan tawisna mapaling seueur disinggung nyata ngeunaan keutamaan fakir miskin nyata keutamaanna margina dihubungkan sareng akhirat bae sareng diantarana nyata bakal ringan hisabna telami hisabna dan lebat di akal badi hisab naona badi ditang naona taya ada gitu di antara tentang bisa dihubungkan sareng keimanan kana akhirat tadi oge disebutkan jalmi-jalmi anu fakir miskin dina pahala amalna laku sebatan kaya bunda salat sedekah sareng sanesna yang margina anu miskin itu terutama ngamodal capek dibandingkan ngamodal fasilitas capek na itu anu dinilai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Dan paling saya di singgung datang menggunakan kemiskinan sebetulnya gitu ya. Dina waktos jadi penutup tadi teh bagus ya. Nabi kantos di qala urida alayya bi wadha Makkah dhahaban wa fiddah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos di tawisan ku Allah, tawisan emas sareng perak, kemewahan maksudna. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tekersaeun Rasulullah anu hoyong ati Allah Gusti wios abdi asba yauman wa adu yauman wios teuing abdi teh sadinten nyang sadinten lapar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tawisan kemewahan emas sareng perak di Mekah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyawat ya Rabbi asba yauman wa adu yauman. Ya sabdi hoyong kenyang sadinten lapar sadinten. Maksudna fa ahmaduka idza syabitu. Upami abdi nuju kenyang kena abdi bade muji Gusti mengucapkan alhamdulillah. Tapi upami abdi lapar atau darru ilaik abdi bade merendahkan diri ka Gusti. Dan rupina teh ngagunakeun anak ya teh nasib-nasib teh tetep kangge nyakeun ka Allah. Tuh aja Nabi palembah dina waktos kenyang mengucapkan alhamdulillah. Janten kenyang noge caket ka Allah. Tapi engke pami lapar Rasulullah ya abdi oge engke merendah ka Gusti oge. Jadi dua
ke Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Wallahu a'lam. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala sama hikmah dijelaskan tadi. Yang paling pentingnya menggunakan anak gitu ya. Sebab mungkin di hadis yang sanesna aya jalan miskin bang payun ke neraka. Bang payun ke neraka. Dan miskin teh. Ternyata menggunakan kemiskinan anak ditakabur kagak sombong. Jangan miskin anu pangpain ka neraka teh jangan miskin anu ailun mustakbir ya. Istilah jangan miskin anu takabur. Aya sombong. Miskin mah. Aya bae nu miskin sombong aya. Karena anu gengsi di pasien teh terdaek padahal butuh teh gitu ya. Aya kadang-kadang. Alhamdulillah min karena miskin anu sombong. Nah, Nabi ngahartoskeun sombong teh dua ya. Jangan disebut sombong dua. Jantan sahabat pada miskin mereka ya pami gaduh sifat dia atau salah sawisna sombong. Sombong teh do Nabi dina hadis kama tidak riwayat al-kibru batarul haqqi ya. Sombong teh menolak kebenaran, menolak yang benar. Itu pada miskin pada kaya, paminum benar ditolak, ya sombong, menolak kebenaran. Kedua, upami tengah keduaan sifat dia, mungkin kedua, waghamtun nas ya. Jami sombong teh ngahina manusia-manusia, ngahina. Ya mungkin tadi upami anu miskin disebut pangawalna ke neraka teh ku sombong teh mungkin tina kebanggaan teh tina saya bangga jalmi miskin anu pertama ke neraka teh tadi mungkin tina sifat sombongna tina kedua mungkin ngecek mungkin dah no gitu dibikin ke aing macam gitu coba. Dan mungkin ada yang miskin di pasien gitu teh pura-pura nolak tuh padahal butuh betul mun ditampi teh gitu ya. Tapi kadang-kadang aya no gengsi teh dah no gitu pasien kabri. Tampi bae heula gitu. Jadi mungkin aya no gitu teh menghina dan tapi badai kaya dan miskin upami ngagaduan sifat dia ya sombong. Kemudian definisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nyata menolak kebenaran. Kedua nyata ngahina kepada manusia. Gitu. Mungkin jalan miskin aja begitu mungkin ya. Alhamdulillah. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala non rupiah non ditakdirkan ke orang sadar ke Allah. Mudah-mudahan kedua anak sami-sami nyaketkan ke Allah Subhanahu wa taala. Seperti isyarat Nabi tadi, abdi pami kenyang, abdi muji Allah. Pami lapar, abdi bade merendah ke Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bermanfaat. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa fiqna ila ma huwa khair. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbi ja'alna muqimis shalah dina rabbana taqabbal du'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.